Pemirsa, seorang wanita yang sehari-hari berprofesi sebagai ketua program membina ekonomi keluarga sejahtera ditemukan tewas mengenaskan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Polisi menemukan jasad korban inisial FRA dengan kondisi tinggal tulang belulang di Nagari Guguak, 8 Koto, Kecamatan Guguak, 50 Kota, Sumatera Barat. Wanita 42 tahun yang bekerja sebagai ketua program membina ekonomi keluarga sejahtera itu sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada 26 Juni 2024. Kapolres 50 Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf membenarkan penemuan jasad wanita tersebut. Korban ini adalah sebagai usaha koperasi simpan pinjam. Dari Kapolsek berikut personil Polsek ya, dan menghubungi Satreskrim, dipimpin oleh Satreskrim, mendatangi ke rumah saudara R, ya, dan di situ saudara R tidak ada di rumah dan hanya terdapat saudara F, istri dari saudara R, ya, dan dari keterangan yang bersangkutan membenarkan bahwasanya pada tanggal 26 Juni itu, ya, korban ada datang ke rumahnya, ya, dan menagih hutang dari pinjaman koperasi tersebut. Bahwasanya benar di 30 meter dari rumah saudara R ini terdapat seorang jenazah, ya, satu orang jenazah yang kondisinya sudah terbakar dan dalam posisi sudah meninggal dunia. Penyelidikan kasus ini dimulai ketika pelaku mencoba menghilangkan rekaman CCTV di sekitar rumahnya. Berdasarkan laporan suami korban, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial YE di rumahnya. Dari keterangan YE, polisi akhirnya menemukan korban yang tinggal tulang belulang setelah dibakar pelaku di tempat pembuangan sampah dekat rumah pelaku. Kini polisi juga sudah berhasil mengamankan pelaku utama berinisial RN di Bengkalis, Riau. Pelaku berhasil ditangkap setelah berupaya kabur. Delvineski, BTV, 50 Kota, Sumatera Barat. Ketua Program Pembina Ekonomi Keluarga Sejahtera ditemukan tewas mengenaskan. Jasadnya ditemukan hanya tinggal tulang belulang. Kita akan kupas kasus ini bersama dengan Kapolres 50 Kota AKBP Ricardo Condrat. Selamat sore Pak Ricardo. Selamat sore Mbak. Baik Pak Ricardo, kami ingin kembali mengonfirmasi apa motif utama pelaku membunuh korban. Baik Mbak, dapat disampaikan bahwasanya berdasarkan keterangan dari pelaku, dari saudari YE dan saudara RN, pelaku ini merasa sakit hati atas ucapan dari korban yang datang ke rumah pelaku pada saat itu pagi hari dan meminta pembayaran hutang dari koperasi tersebut. Dan dari pembicaraan tadi itu akibatnya pelaku naik hitam dan melakukan kekerasan kepada korban. Baik, dan kami ingin mengonfirmasi dalam kasus ini terdapat 2 pelaku yang merupakan suami istri, Pak? Betul, jadi peran dari pelaku utama saudara RN yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu ataupun ganggang pacul dan juga melakukan pemitingan dan menginjak bagian leher menurut pengakuan dari saudara RN, dan saudara YE atau istri dari saudara RN ini yang membantu terjadinya proses baik itu dari membawa korban sampai membawa korban ke tempat pembuangan dan dibakar, kemudian juga membawa motor dari milik korban itu sendiri. Antara kedua pelaku dengan korban ini, apakah sebelumnya memang sudah memiliki hubungan pertemanan atau sebatas hubungan utang piutang antara nasabah dengan dan juga sebagai korban? Baik Mbak, berdasarkan keterangan dari pelaku, bahwasanya mereka meminjam sejumlah uang sebesar 10 juta untuk biaya operasi anaknya dan untuk kebutuhan usaha. Kemudian karena ada kendala ditagih-tagih oleh korban. Nah, ini yang mengakibatkan pada tanggal 26 Juni korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih. Demikian, Mbak. Baik,
Lantas siapa yang pertama kali menemukan jasad korban, Pak? Seperti apa kemudian identifikasi yang dilakukan sehingga bisa menemukan identitas dari korban? Karena informasinya pada saat ditemukan hanya tinggal tulang belulang, Pak. Baik Mbak, dapat dijelaskan bahwasanya korban meninggalkan rumah pada tanggal 26 Juni sekira pukul 08.00. Jadi ini perkiraan saja karena suami korban pada saat itu masih istirahat. Dan setelah tanggal 26 Juni ini korban tidak kembali ke rumah. Ya, kemudian tanggal 27-nya suaminya mencari sampai juga memberikan informasi ke Polsek dan tetangga sekitar. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2024, saudara pelaku RN ini mendatangi salah satu security yang kebetulan rumahnya ini dekat dengan gudang ayam, ya, dan dia melihat ada CCTV dan dia meminta agar security ini menghapus CCTV yang ada saat itu korban melintas. Nah, karena curiga, security ini dia melihat dan menghubungi suami korban. Ya, kemudian suami korban melihat bahwasanya benar tanggal 26 Juni korban dengan menggunakan Yamaha Aerox mendatangi ke arah rumah pelaku. Nah, kemudian karena melihat CCTV tadi dan juga melihat dari arah rumah pelaku ini, pelaku membawa karung. Ya. Nah, kemudian setelah itu dari suami korban ini menghubungi Polsek, melaporkan, dan Kapolsek berikut anggota Polsek dan di backup dari Polres dipimpin oleh Kasat Reskrim mendatangi gudang dan melihat CCTV, kemudian mendatangi rumah dari pelaku, di mana pada saat datang ke rumah yang ditemui hanya saudari YE dan saudara RN ini tidak ada di rumah. Nah, kemudian setelah dilakukan interogasi dan dilihatkan CCTV, saudara YE ini mengakui bahwasanya ada kejadian pada tanggal 26 dan korban ada dibawa ke sekitar kurang lebih 30-an meter ke arah pembuangan. Dan disitulah ditemukan tengkorak, Mbak. Pak Ricardo, artinya Jadi, pada saat korban dibakar ini sudah dalam kondisi meninggal dunia, Pak? berdasarkan keterangan dari pelaku RN, korban sudah tidak ada katanya. Baik, apakah akan dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, Pak? Tentu kita akan meminta keterangan ahli dari kedokteran forensik, termasuk juga mungkin nanti akan melaksanakan tes DNA. Yang jelas dari dokter forensik dari Polda Sumatera Barat sudah melakukan pengambilan sampel, melakukan identifikasi, sehingga nanti bisa dibuktikan bahwasanya betul secara scientific investigation korban ini adalah betul saudara FRA yang telah dilakukan pembunuhan oleh kedua pelaku ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres 50 Kota AKBP Ricardo Kontras sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.